الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Insyaallah di sela-sela waktu kita menunggu ini, karena rupanya kita salah perhitungan, sekarang masih sholat asar di tempat beliau. Saya tadi menghitung-hitung, sekarang bulan 3 musim dingin atau musim panas. Ya, rupanya ini sudah mulai keluar dari musim dingin. Ya, biasanya kalau sudah keluar musim dingin, waktu sholat asar sudah mundur sampai hampir jam 4 biasanya. Ya. Jadi beliau sekarang kita waktu Makassar, Indonesia Tengah, itu lebih cepat berapa? 5 jam. Di sana baru jam 4. Ya. Tadi saya telepon ke rumah beliau. Berapa kali belum ada yang angkat. Artinya masih sholat. Saya telepon ke anak beliau, alhamdulillah. Ketemu masih di jalan beliau. Beliau perkirakan Syekh masih di masjid. Dan beliau katakan mungkin 1/4 jam lagi atau 1/3 jam lagi. Ya. Jadi baik, ada waktu menunggu. Ya. Di detik-detik penungguan ini, tidak masalah kita mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terselenggaranya acara Doro ini dan keberadaan kita semua di sini menghadirinya, sehingga alhamdulillah masih saat ini. Ya, sebab saya kemarin berpikir ini mungkin akhir-akhir Doro sisa setengahnya hadir. Ya, tapi masya Allah sampai akhir Doro masih saya belum tahu ada yang pulang dari peserta. Itu yang sebenarnya yang saya ketahui. Maka ini menunjukkan adanya semangat dan juga ini adalah hal yang patutnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Ya. Dan dimaklumi semangat itu namanya manusia, ada kalanya datang waktu dia tidak semangat. Ya. Ada kalanya dia semangat. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat ila ghairi dhalika faqad halak." Sungguhnya setiap amalan itu ada syirrah, seorang bersemangat melakukannya. Dan di belakang setiap semangat ada waktu dia bosan. Ya. Turun semangatnya. Waktu dia futur, fatrah. Siapa yang di waktu dia tidak semangat, tapi tetap di atas sunnah, maka dia telah mendapat petunjuk. Ya. Tapi siapa yang di waktu tidak semangat, ya, dia kepada hal yang tidak di atas sunnah, maka dia telah binasa. Dia telah apa? Telah binasa. Karena itu diperhatikan waktu-waktu yang berlalu. Ya, hari ini kita serius Doro. Artinya, namanya manusia, tidak ada yang bisa bersemangat dalam setahun dia Doro terus. Ya, kan begitu. Ada waktu dia membaca Al-Quran. Ada waktu suatu hari dia agak kurang semangat di dalam membacanya. Nah, maka di waktu kurang bersemangat ini, jangan dia arahkan waktu tidak semangatnya kepada hal yang bukan petunjuk. Tapi dia cari petunjuk yang lain. Ya, dia cari apa? Petunjuk yang lain. Ya. Misalnya dia semangat sekarang hadir Doro. Besoknya dia turun semangatnya. Maka dia alihkan kepada hal yang lain. Maka dia membaca Al-Quran, menghafal dari ilmu, ya, dan seterusnya dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan di dalam syariat kita. Ya, demikian makna dan kandungan hadis yang saya bacakan tadi. Hadis yang saya bacakan tadi adalah hadis yang sahih.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dua orang sahabat. Dari Abdullah bin Amr bin As dan dari seorang lelaki dari sahabat tidak disebut namanya. Iya. Baik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya. Dan kesyukuran terhadap nikmat ini akan menyebabkan ditambahnya nikmat tersebut. Menyebabkan ditambahnya nikmat tersebut. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, maka ketika Rabb kalian mengumumkan siapa yang bersyukur, sungguh saya akan menambah kalian. Dan siapa yang kufur, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Ya, maka bersyukur terhadap nikmat itu adalah kewajiban. Dan kewajiban syukur ini telah kita dengarkan di berbagai tausiah dari para asatidzah kita yang kita hormati. Ya, penjelasan-penjelasan tentang pentingnya syukur, arti sebuah kesyukuran di dalam kehidupan, dan bagaimana manfaat kesyukuran ini ya, memberikan kebaikan bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Dan ini yang menyebabkan kekalnya, tetapnya nikmat itu pada dirinya. Indahnya nikmat itu dan bertambahnya nikmat tersebut. Iya. Maka apa yang kita dapatkan di daurah ini itu harusnya menjadi bekal untuk kita semua sebagai bentuk dari kesyukuran. Ya, kita mengulanginya, mempertajam kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Ya, mungkin saja apa yang saya sampaikan ada hal yang saya lalai darinya di dalamnya, atau ada hal yang mungkin saya salah berbicara ya di dalamnya, maka bisa diperjelas di waktu-waktu lain, atau bisa diperjelas kepada para asatidzah kita yang lainnya. Dan itulah seorang penuntut ilmu. Dan insyaallah taala ya kegiatan kita ini ya untuk acara daurah ini ya tidak berhenti di sini saja. Ya. Dan insyaallah di waktu-waktu lain kita akan berusaha untuk mengadakan ya kegiatan-kegiatan yang semisal dengan itu. Paling tidak dalam setahun sekali. Ya, dalam setahun sekali. Nah, dan tentunya datang ke kota Makassar ini bagi ikhwah-ikhwah yang di luar Makassar ya adalah sebuah pengorbanan dan sebuah juhud. Ya, sebab ya dimaklumi ya jarak yang jauh itu juga menyebabkan kita harus memasukkan kantong kita ke dalam lebih jauh lagi. Ya. Mengorek kantong ke dalam lebih jauh lagi. Ya. Jadi biaya juga tentunya ada. Dan ini adalah hal yang sebenarnya juga kita pikirkan. Ya. Tapi manfaat dari daurah yang seperti ini, inilah yang kita berusaha untuk mengembangkannya di kalangan kaum muslimin secara khusus bagi orang yang mereka sudah giat untuk belajar, ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sudah mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mengenal jalan As-Salaf, maka harusnya dia menunjukkan pada dirinya ciri para ulama As-Salaf, ciri para As-Salaf di dalam tafaqquh terhadap agama mereka. Ya, tafaqquh terhadap agama mereka. Ya. Dan daurah fikih ini insyaallah dia adalah daurah sifatnya manhajiyah yang memberikan pendidikan dasar kepada seseorang. Tapi saya tidak katakan bahwa dia adalah daurah yang telah cukup bagi seorang dianggap sempurna apa yang dia dapatkan, tidak perlu kepada pelajaran yang lainnya. Tidak. Bahkan dia adalah sebuah pondasi yang kita bangun di atasnya bangunan yang lainnya. Ilmu itu luas sekali. Ilmu itu luas. Iya. Bagaimana kata seorang penyair, la ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfa sanah. Ilmu itu tidak akan didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan didapatkan
Walaupun dia menuntut ilmu selama 1000 tahun. Innamal ilmu kabahrin zakhirin. Sungguhnya ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam sekali. Fattakhid min kulli syai'in ahsan. Maka ambillah dari segala sesuatu yang paling baiknya. Ditakdim, didahulukan yang paling penting. Kemudian yang penting dengan darinya. Karena itu di dalam belajar ada manhajianya. Ada cara seorang itu belajar. Ya, dari mana dia mulai. Apa yang dia pelajari dahulu. Kemudian setelah itu dia belajar apa. Ya, dan ini tariqah ar-rabbaniin. Orang-orang yang rabbani dalam mendidik. Jalannya para ulama. Yaitu orang-orang yang mendidik dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Sebelum ilmu yang apa? Besar. Ya, demikian. Maka hendaknya ini kita biasakan di dalam diri kita. Dan kita jadikan apa yang kita pelajari ini sebagai bekal yang baik. Yang insyaallah ta'ala yang menjadi motivasi untuk kita guna ke depan kita selalu meningkatkan kualitas belajar kita. Nah, kemudian menuntut ilmu itu, ya kadang seorang sesuai dengan keadaan dan waktunya. Nah, harus seorang itu belajar misalnya, dia harus menyiapkan dirinya 4 tahun penuh, dia pergi belajar saja. Ya. Dia bisa sesuai dengan kondisi dan waktunya. Dia misalnya punya waktu di dalam setahun, ada waktu sebulan misalnya. Maka sebulan itu dia bisa program, dia belajar kemana. Ya. Dia hubungi guru siapa, dia minta privat, selesaikan buku ini, buku itu. Ya. Dan umur itu, subhanallah, tidak terasa. Ya, hari demi hari terus berjalan. Ya. Waktu terus bergulir tanpa henti. Ya. Dan kita tidak terasa, tadinya subhanallah masih muda, setelah itu sudah menikah, ya, setelah itu sudah punya anak 10. Ya. Kemudian setelah itu ubahnya sudah mulai banyak. Dan kalau dia tidak terasa lagi, ya, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang kadang membahayakan bagi seorang hamba kalau dia tidak memperhatikan kemana umurnya itu berlalu. Kemana umurnya berlalu. Maka hendaknya kita berusaha menjaga diri kita, komitmen di atas ilmu. Terus kita mengambil ilmu itu sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Fauzan kemarin, diambil dari sumber-sumbernya yang asli. Ya, diambil dari sumber-sumbernya yang asli. Kemudian ditalaqi, diambil dari para ahlul ilm yang dipercaya dengan keilmuannya. Ya, sebab ilmu itu memang diambil dari guru. Diambil dari apa? Dari guru. Ya. Itu asal pengambilan, diambil dari guru. Ya, dasar-dasarnya diambil dari guru. Kalau dia membaca di buku, boleh saja dia membaca. Setelah dia baca dari apa? Diambil dasarnya dari guru. Ya, karena itu sebagian para ulama, ya, ada yang menjelaskan tentang ucapan yang masyhur di kalangan penuntut ilmu, man kanat syaikhuhu kutubah, ya, yaglibu khata'uhu sawabah. Siapa yang gurunya adalah buku-buku, maka kesalahannya akan lebih mendominasi di atas benarnya. Ya. Kalau dia banyak baca buku sendiri, maka biasanya salahnya lebih banyak. Salahnya lebih banyak. Ya. Ini oleh Syekh Mukbil beliau katakan, ini tergantung buku apa yang dia baca. Ya, kalau dia baca buku yang baik, maka insya Allah ya, kebanyakannya akan benar. Kalau diambil dari ulama yang terpercaya ilmunya. Ya, itu pun ada hal-hal yang tentunya tidak cukup seorang dengan membaca. Ya, ilmu itu semuanya sudah dibukukan, sudah tertulis dalam buku. Ya, apapun yang ada sekarang ini dari ilmu periwayatan, hadis dan seterusnya sudah tertulis di mana? Di buku. Kalaupun ada yang punya sanad-sanad, ya, maka ini untuk menyambung silsilah periwayatan dan untuk menjaga kekhususan umat dengan sanad. Yang asalnya buku itu sudah terjaga semuanya. Ya, sudah bisa didetailkan dengan kitab-kitab periwayatan yang sudah ada. Semuanya sudah lengkap. Jadi ilmu sudah ada di buku semuanya. Tapi kunci-kunci ilmu itu masih berada di dada-dada para ulama. Ya, kita ambil dulu kunci-kuncinya. Ya, setelah itu baru bisa masuk ke dalam rumah itu. Jelas ya? Maka kalau dia ingin masuk ke dalam ilmu, dia belum ambil kunci-kuncinya, bagaimana caranya dia masuk? Ya, bagaimana caranya dia masuk? Ya.
Nggak mungkin dia lompat langsung masuk. Ya. Atau dia jebol pintunya. Ini cara yang keliru di dalam apa? Menuntut ilmu. Akhirnya hendaknya diperhatikan ya, oleh seorang penuntut ilmu, bagaimana dia mensyukuri nikmat, kemudian menjaga waktunya, melihat apa yang terindah dari ilmu itu dia pelajari, kemudian continue di dalam belajar. Continue di dalam apa? Menuntut ilmu. Selesai baca buku ini, pindah lagi buku yang lainnya. Pindah lagi buku yang lainnya. Terus berulang ilmu itu, maka dia akan semakin apa? Semakin kokoh. Ya, ilmu tersebut. Ya, demikian yang hendaknya kita perhatikan. Dan di akhir dari kalimat ini, saya ingin menyampaikan kesyukuran saya sebagai bentuk realisasi dari firman dari sabda Rasulullah SAW. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya berterima kasih pada seluruh ikhwah yang telah menjadi sebab ya, terselenggaranya daurah ini. Ya, tentunya yang paling utama di sini para asatidzah kita yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk mereka semuanya dan menjaga mereka semuanya di atas kebaikan dan ketakwaan dan menambah kita semua dan menambah mereka dengan tambahan ilmu dan kebaikan di atas bantuan-bantuan dan motivasi-motivasi yang sangat berharga di dalam berjalannya daurah ini. Kemudian juga ya tentunya kawan-kawan kita para panitia daurah ya mempunyai jasa yang sangat besar dan saya sangat mengetahui bagaimana pengorbanan mereka di dalam menyelenggarakan daurah ini. Ya, pelitihan mereka dalam mengurus daurah ini tidak mengenal siang malam untuk ya terselenggaranya acara daurah ini dengan baik. Ya, demikian pula saya berterima kasih pada seluruh ikhwah yang memberikan perhatian yang sangat berharga di dalam berjalannya daurah ini. Sehingga ya mungkin kawan-kawan yang belum mengenal Ma'had As-Sunnah ini sebelumnya ya tidak akan melihat ada perbedaan ketika dia datang. Ya. Sekarang Masya Allah datang dalam bentuk rapi, sudah siap untuk dipakai. Dan sebelumnya ya kondisi yang semuanya mengetahui bagaimana kondisinya, tapi perhatian dari kawan-kawan kita ya dalam hal ini ya segala bentuk bantuan untuk memperbaiki dan mempersiapkan tempat daurah. Ya mudah-mudahan ini menjadi kekal ya kebaikan mereka dan menjadi amalan jariah dan terus mengalir untuk mereka, dan insyaallah taala ini menjadi fasilitas yang baik insyaallah untuk pengadaan daurah berikutnya ya. Dan tentunya banyak fasilitas yang masih kurang dan masih perlu kita kembangkan ya di dalam pelaksanaannya. Dan di bangunan di samping ini itu direncanakan nanti kita ingin membuat bangunan multifungsi untuk kegiatan-kegiatan dan pelatihan-pelatihan. Ya. Sebab diperlukan ya kawan-kawan itu kadang diberikan pelatihan khusus dalam berbagai bidang agama, dalam akidah atau cabang-cabang ilmu alat maupun yang lainnya. Dan insyaallah taala kalau terbentuk dari gedung ini, kita harapkan ke depan akan lebih memudahkan kita untuk menjalankan program-program yang selama ini masih berada di benak saya ya, atau masih dari lisan ke lisan ya saya. Ya mudah-mudahan suatu hari Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya hal ini terwujud, dan juga kita ya di pertemuan masa datang insyaallah taala dari daurah kita ini ya sudah ada pengalaman ya, kemudian pengalaman lagi, maka akan semakin lengkap insyaallah taala pelayanan dan berjalannya daurah tersebut. Ini sekarang kita membahas kitab Durrul Bahiyah. Mungkin di masa-masa mendatang kita juga menargetkan ada pembahasan fikih. Dan ini fikih disebut dengan fikih yang langsung mengarah kepada akwal dan tafsil di dalam masalah kesimpulan. Ya, dan ada fikih yang lain. Cara memaparkan fikih yang lain diambil dari hadis. Disebut dengan nama fikih hadis. Ya, jadi dia dari membahas hadis, dari hadis itu diuraikan fikih. Nah, ini bentuk metode lain. Ya, bentuk metode lain. Kalau ini metodenya kesimpulan fikih, dari kesimpulan diterangkan dalil-dalilnya. Ya, jelas? Kalau di bentuk yang lainnya, fikihnya dari hadis, kemudian diuraikan kandungan-kandungan apa? Fikihnya. Ya, tentunya tarekat yang kedua itu lebih
kuat sebenarnya, sebab dasarnya membangun dari apa? Membangun dari hadis. Tapi yang pertama, ya kalau semuanya dibangun di atas dalil, maka ini juga mempunyai faedah yang sangat besar dan manfaat yang sangat berharga. Dan dua-duanya adalah jalan memahamkan fikih yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan insyaallah taala akan ada doro-doro ya setelah ini. Ya, mungkin di Makassar ini dan mungkin di selain Makassar. Ya, mungkin ada nanti doro juga di dalam kitab Umdatul Ahkam yang kita akan selesaikan insyaallah dalam 10 hari juga. Ya. Atau mungkin ada nanti doro ya Bulughul Maram ya, mungkin akan diselesaikan dalam 10 hari dikali 2. Ya. Ini 2 kali pertemuan. Ya. Baik. Jadi ini harapan-harapan ke depan. Dan ada buku-buku ringkasan fikih lain yang bagus untuk dipelajari. Ya. Apakah itu ringkasan fikih terkait dengan madhab. Ya. Kadang di suatu keadaan kita melihat di sebagian masyarakat dia lebih cocok madhab Syafi'i misalnya. Nah, maka dibahas apa? Ya, matan Syafi'i yang ringkas. Tapi dibangun dengan apa? Ya, dengan dalil. Tapi ini mungkin dilihat ya tempat yang cocok. Ya. Apa waktu yang cocok. Sebab di sejumlah daurah saya lihat kadang di sebuah tempat kita kasih materi ya sesuai dengan keadaan tempat tersebut. Ya. Maka subhanallah sambutan ya sangat berbeda sekali. Ya. Pengalaman kemarin di Aceh kita berikan materi akidah Imam Syafi'i. Oh, banyak sekali orang-orang awam yang datang. Sebab yang dibahas siapa? Akidahnya Imam Syafi'i. Kalau mungkin kita hanya sebut akidah Islami umum, gak ada yang datang mungkin. Ya, tapi ketika disebut akidah Imam Syafi'i, maka mereka serius untuk hadir. Ya, dan memang yang dibahas akidah Imam Syafi'i dari ucapan beliau di dalam masalah akidah. Maka demikianlah ya, seorang penuntut ilmu berusaha mengembangkan. Ya, ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan untuk kita semua dan membukakan hati-hati kita semua dengan ilmu dan dengan petunjuk dan menambah kita semua dengan keimanan dan ketakwaan ya dan dengan amalan salih. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala. Coba dihubungi.